Awal mati kawintane perkara nazala kang tumurun apa mafil atimati ing dalam masalah pakanan di Makkah ing dalam Makkah iku kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Wa bil Madinah ing dalam Madinah innama harrama alaikum maitah. Ini ku ayat innama harrama alaikum maitah. Terus kalau terangkan ini penting sekali singkat kanjenengan fahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awaluma nazalah, awaluma nazalah. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jangan angen-angen. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani kanjeng Nabi Khadijah, sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan dasiruni, zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jamak itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jamak apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufradah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jamak mukhotob bismil ahli karena Khadijah bernama ahl itu keluar. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah deketnya karena Zaid ini cah dalamnya Khadijah sing derekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlakon, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga di bab berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, dan wa minal mawali Zaid. Nah, itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi misalnya ada wong kultus Kang Ali itu kiai damaran. Maksudnya kiai apa jodohan kiai alternatif kok dukun jadi. Misalnya Hamdan itu kiai. Ya sudah kiai di Solo, ditambah dhewe lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau. Jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah. Ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena yang dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu era Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim. Apa Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awaluma nazala itu orang sekali berjabir termasuk minas sabiqin al awwalin dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudaththir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah juga itu nggak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan nggak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena nggak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, menurut cangkem elek itu digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek salat ngadeg sik niat sik. Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg salat sause niat. Nah orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga. Tapi tetap iso darani ngadeg sebagai rukune salat. Berarti dhisik iki. Ya, saiki misalnya niat tunggu setelah lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Mergo sing darani niat kok dusek muktaronan bi fi'lihi. Dadi kan niat tok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dhisik. Nah, barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan bareng. Ya ora ya nak goblok gak mikir iku. Ora kula yes. Wong dhisik ora tau ana jawaban di nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Karena secara ilmiah itu memang masalah. Lalu Dewi Imam Ghazali beliau punya riwayat gini. Belum setuju riwayat itu. Senajan contoh coba takokno hadis kondi, mbok dadi Albani. Senengane nyong alwe.
Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu goblok. Ya kan goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau aku kebakar, terus ditolong kowe ambeni takok. Jenengan daleme pundi? Itu ilmu ketika dijawab wong ndi ngomong ya sembarang itu. Tanya itu kan penting, terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok, wae kebakaran kok takok alamat. Soalnya jawab, wae kebakaran kok takok alamat. Nah ya saya sementing sholat itu para pangeran dengan melafatkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya ta'yin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat, kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat sampai ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet, Gusti rukune dhiek pundi ya niat sampai ngadeg. Iku sholat yang kurang penggawean to kira-kira. Lha iku inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu jadi goblok. Jadi makanya apa ya, ilmu itu ya harus ada prioritas. Kalau terusakan itu. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, agak janjian. Asal dia ulama, mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah, kok bukan Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Nggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing anut, seru. Ya sekarang kalau jadi kiai, ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gaya dia paham, macam ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Ya kan seru. Jadi memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoi terus nabi ini sopo, mau ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah, terus nabi ini sopo, mau ning swarga. Terus ya nabi sausé turun ning bumi lah ya mbek anak-anake, sanggepe bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah, awalun nabiyyin Adam wa awalur rasulin ba'atsahu itu no. Nah, itu jadi kompromi, apa? Kompromi. Paham ya? Jadi kira wow. Misalnya wow kiasnya wow. Dong ya. Nah, itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini. Paham ya? Kalau ada apa? Polemik awaluman azalah ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan saya ini turunannya Nabi. Nah, denda itu yang Nabi Adam. Yang turunan Muhammad kan habaib-habaib gitu. Nah ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya. Karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya, itu kita diistilahkan dzurriyyatan hamalna man. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah inqaradu, yaitu ketika kena tufan, itu habis semua. Kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyatan hamalna man. Makanya sampean semua ini keren karena turunannya Nabi. Tapi aja nyanyi habaib gak level gitu. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80 ya jadi ini 80 aku ora tau ngecek. Wah ini riwayat itu jenenge apa? 80. Kok takono. Mosok tenan Gus. Oh ning manifest piye? Iku 80 penumpangnya pesak kru deh. Wah, apa? Oh, cangkem elek ngono. Ora paham tak kok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya, penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono tak kono. 80 itu nit apa itu? Yo kacau. Kalau suwun ya jenengan enak ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri ingin paham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsi itu aturannya Rasulullah bukan aturannya Gus Pak. Itu aturan Rasul ibda binafsi. Sekarang banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain.
Itu tidak bagus. Bukan karena samaran, itu etika. Etikanya Rasul ibda binafsik summa biman ta'ul. Ya prioritas kamu sendiri itu ingin paham. Apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu. Kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas. Coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liubali syahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak hadir. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham ya? Jadi ini apa? Supaya clear ya, jadi apa? Tapi itu santri kadang kata camel ini ngaji main motor, mikir dia paham tau ora. Jamu iku muhibbin, radamu ora kotor. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan Nabi ngendikan apa ibda binafsi, diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumah. Supaya apa itu tadi fokus. Saya andaikan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak salim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun sekaligus ijazah, kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata ad-dukhulu fil Islam ini. Jika saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benernya mau 20% berarti goblok gitu. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menusol. Mosok goblok kok nanti gitu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan wajar tetap kacek 10% mbek guru. Nah persis malah sawangane kok saingan. Jadi sesuai. Sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Jika sama ada kitab di mana-mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun itu saya Hamdani ini kan enteng maksudnya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamannya merah roh. Halamannya merah. Orang roh terus tak kok kotak. Wah ngaji Gus Pak digomne. Terus mau majelis tak kok. Halaman biru. Malah kadang ketemu kancane tak kok. Saya kayak nomor WA. Cocok kanjeng nanti yang pundi terus kenalan. Iku apa ngaji apa boleh kenalan. Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level. Kok golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu kan gitu. Makanya dulu ngaji itu korok itu alas murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika Mbah Mun ngersakno saya baca itu ya pede, beberapa kali disuruh cari takbir ya pede, percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajari ngerti. Oh Mbah Mun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jubu. Kan ya kasus ya. Mbah Mun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman. Kan kacau ya, ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR wes ngalim berarti. Bukan gaya, no? Gaya.